pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Tak banyak yang tahu bagaimana seorang Prabowo Subianto menjalani lika-liku kehidupan. Calon Presiden ke-8 di Indonesia ini sempat menghabiskan masa kecil di Eropa. Prabowo kecil kala itu juga mendapat bulian karena dirinya bukan orang kulit putih seperti mayoritas penduduk Eropa. Hal ini dikisahkan Prabowo saat tampil di acara Mata Najwa on stage beberapa waktu lalu. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Prabowo mengaku kenangan pahit tersebut membekas dan tidak bisa hilang sampai saat ini. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyampaikan keinginannya untuk melihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Dia juga ingin melihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, tersenyum orang tuanya. Itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo juga ingin melihat anak-anak bangsa saat menggunakan mobil dan motor produk dalam negeri. Begitu pula jam tangan, sabun, parfum, hingga sepatu yang semuanya adalah hasil karya anak bangsa. Itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto mengaku pernah menjual aset pribadinya untuk membiayai partainya ketika kondisi masih sulit. Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Saya hidupnya. Kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa. Saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya. Namun, Prabowo mengatakan kini Partai Gerindra yang ia bangun dari nol tersebut sudah mampu self-financing dan tidak lagi kesulitan terkait pendanaan. Bahkan, kata Prabowo, para anggota seringkali inisiatif untuk memberikan bantuan demi kebaikan bersama partainya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu. Jadi kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Itu yang saya mau ingin sampaikan. Jadi sekarang self-financing sudah berjalan.
Ia mencontohkan maksud dari self-financing tersebut, misalnya anggota Partai Gerindra di satu provinsi atau kabupaten, inisiatif untuk membangun kantor perwakilan masing-masing. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya, kita adalah partai dari bawah. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Bapak Prabowo. Dulu kan Belanda mengejek kita. Kamu orang bikin peniti saja tidak bisa. Kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah ini mengobarkan nasionalisme saya. Saya waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Air mata saya keluar. Saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika, ya. Waktu tahun 64, ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang kita bisa bikin pesawat terbang. Kita negara terhormat. Kita sejajar dengan negara-negara maju, ya. Baik. Ya, Pak Prabowo. Dalam hubungan dengan Pak Harto ada satu misteri yang mungkin harus Anda jawab. Yaitu ketika Anda tahu bahwa Pak Harto yang meminta Anda dicopot, Anda mengirim surat kepada Pak Harto. Dan kemudian Pak Harto setelah keluarga Cendana merasa bahwa surat itu tidak pantas. Sebenarnya apa isi surat itu? Saya kok tidak merasa kirim surat pada saat itu. Oh, ini saya kutip dari biografi dari Pak Mitro, ayah Anda. Ya, saya kira begini ya, Pak Mitro itu kan mungkin ya... Pak Mitro itu ayah Anda loh. Ya, enggak, justru itu. Pak Mitro itu sangat cinta sama putranya. Iya. Dan karena itu dia mungkin tidak rela apa yang dilakukan terhadap saya kan. Jadi dia merasa harus membela saya dan sebagainya. Jadi Anda merasa ini dan waktu itu kan overprotect? saya kan sempat meninggalkan tanah air. Saya sekitar 13-14 bulan saya di Yordan. Ya, jadi saya mungkin beliau mendapat informasi dari beberapa lain ya, tapi itu mungkin. Tapi Anda masalah. sendiri Dan tidak beliau ya ingat, beliau tuh waktu itu sudah umur 80-an tahun ya. Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ini bukan berarti nyindir Pak Habibie ya. Iya, saya tidak menyindir, tapi itulah. Baik, artinya dari Anda begitu. sendiri Anda tidak pernah merasa mengirim surat. Kenapa saya mengirim surat? Ulang saya, ya kan? Perasaan ingin membela diri atas tudingan bahwa Anda merencanakan sebuah katakanlah kudeta, itu omong kosong lah itu ya. Baik, yang menarik memang waktu Anda bilang toh Anda kemudian meninggalkan Indonesia pergi. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika Anda pamit pada Pak Wiranto, siap Jenderal saya mau berangkat, mau pergi. Terus Pak Wiranto bilang, ya berangkat daripada nanti ada Mahkamah Militer. Begitu dalam kasus Trisakti. Tidak pernah beliau bicara Tidak pernah ada. itu. Baik, sebelum kita lanjut.